Itu tuh kayak seakan-akan Allah bilang, bentar dulu. Datang aja ke aku sekarang. Biar aku tuh bisa kasih kamu ketenangan. Lo bisa intinya cari ketenangan sekecil apapun itu di tengah kesibukan lo. Kalau lo udah ada keimanan dan juga kepercayaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah gak sih lo ngerasain satu hari tuh rasanya penuh banget. Bangun tidur udah harus langsung megang HP, ngecekin deadline hari ini apa, targetnya harus ngapain. Terus gak lama dari situ harus buru-buru berangkat, terus belum lagi jalanan macet, nambah emosi pagi-pagi. Terus sampai kantor ataupun kampus, bukannya santai-santai dulu, mana bisa. Udah langsung ngejar deadline, ngejar tugas yang numpuk, atau enggak ya harus siap-siap dimarahin bos kalau ada yang telat. Dan rasanya tuh pas pulang ke rumah, bukannya lega, tapi justru sebaliknya. Malah nanti mikirin target yang belum kelar dan harus di-achieve besok. Dan belum lagi banyak banget chat-chat atau pesan-pesan yang masuk dan harus dibalas saat itu juga. Dan lucunya ya, meskipun kita udah sesibuk itu di dunia, hati tuh masih nggak tenang loh. Badan tuh jadi capek, pikiran penuh, tapi justru dalam batinnya tuh masih kosong. Kayak ada rasa hampa aja gitu. Padahal emang kesibukan kita kan tujuannya awalnya baik ya. Atau bahkan kesibukan kita yang sekarang tuh adalah salah satu doa-doa kita yang kita panjatin dulu. Dan itu buat kebahagiaan dan kebaikan kita sendiri juga. Entah itu buat kita, atau bahkan buat keluarga kita. Tapi kenapa ya? Seringnya justru kita cuma dapat capeknya doang pas sampai rumah. Gue tuh kadang-kadang suka mikir, apa emang rasa tenang itu tuh cuma didapetin pas semuanya udah selesai? Atau bahkan harus dengan beli barang-barang mewah, atau harus pergi liburan dulu gitu? Kayak kabur sejenak dari semua kesibukan yang ada? Ternyata enggak. Justru tuh kayaknya ketenangan itu bisa hadir deh di tengah kesibukan kita selama ini. Di sini, gue pengen ngajak ngobrol kalian yang nonton dan dengerin gue saat ini, gimana sih sebenarnya cara buat hidup tuh lebih tenang. Meski kita tuh gak pernah berhenti sibuk. Hidup kita tuh sekarang kayak gak ada berhentinya ya. Kalau gue personally ngerasa, kalau misalkan gue udah achieve sesuatu di hidup gue, udah puas sementara, tapi besokannya tetap ada rasa khawatir lagi aja gitu. Dan selalu dihantui sama perasaan gak puas. Kayak berasanya tuh kita selalu lari, dikejar sesuatu di belakang kita, tapi gak kelihatan. Kadang gue bahkan sampai mikir kayak, satu hari itu isinya 24 jam, tapi kok rasanya kayak gak cukup ya. Dikejar-kejar sama target, dikejar-kejar sama mimpi orang tua, atau bahkan dikejar-kejar sama goals kita dari awal. Tapi anehnya, dalam hati kita tuh tetap kosong aja gitu. Walaupun kayaknya di dalam otak tuh udah penuh banget. Ternyata sibuk itu bukan masalah sih sebenarnya. Yang jadi masalah itu ketika kita sibuk, itu yang bikin kita lupa sejenak sama kata pause atau berhenti sejenak gitu. Ingat sama yang ada di atas. Lo nyadar gak sih kalau kita tuh sering salah paham tau? Kita pikir nanti aja deh cari tenangnya tuh setelah semua kesibukan itu tuh kelar. Kayak kita mau self reward gitu, misalnya liburan kemana, atau pengen makanan-makanan yang mewah. Tapi ya udah, itu self reward setelah kita menjalani kesibukan kita setiap hari. Intinya harus ada target dulu yang tercapai, atau enggak huru-hara dulu yang selesai, baru kayak rasanya kita dapat ketenangan itu. Padahal lo sadar gak sih, hidup tuh gak akan pernah selesai sebelum lo mati. Setelah satu kerjaan beres, satu target beres, bakalan ada lagi tuh target-target selanjutnya.
bakalan ada lagi deadline-deadline selanjutnya. Kalau kayak gitu caranya, lo mikir nggak? Kapan kita bisa tenang? Islam tuh sebenarnya ada loh, ngajarin hal-hal simple kayak gini. Tenang itu bukan dicari selama kita masih sibuk. Tenang itu bukan dicari setelah semuanya harus selesai, tapi bisa dirasain sebenarnya pas di tengah kesibukan yang ada. Caranya dengan apa? Lo bisa pause diri lo sejenak, lo berhenti dulu bentar, terus inget sama Allah SWT. Lo tau gak, ada 3 hal yang selama ini gue lakuin buat gue tuh dapat ketenangan di tengah kesibukan gue. Atau huru-hara di dunia inilah intinya. Yang pertama, kalau misalkan kita lagi kerja, kan pasti ada tuh sela-sela sholat. Biasanya zuhur, asar, maghrib kalau misalkan di kantor. Lo cuman butuh waktu 5-10 menit, tau gak sih? Dan lo bener-bener harus bisa ngerasain itu bukan sebagai beban, tapi sebagai tanda kalau lo tuh butuh berhenti sejenak. Lo cuman butuh 5-10 menit itu doang kok untuk bisa tenang dan komunikasi aja sama yang di atas. Dan yang kedua, kalau lo lagi ngerasa kayak stres, banyak tekanan, banyak pressure sana-sini lah intinya. Lo harus bisa tarik napas dalam-dalam, sambil zikir aja sama Allah. Bisa Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Pokoknya itu aja terus diulang-ulang setiap hari, setiap kali lo stres deh atau enggak anxious. Atau enggak yang ketiga, yang paling simpel. Dan lo mungkin bisa lakuin ini sekarang saat lo nonton video ini. Lo duduk aja, terus ambil air bentar, terus ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal kayak gini tuh kayaknya kelihatan sepele kan? Tapi di situ justru letak rahmatnya Allah. Karena Allah tuh sendiri janji sebenarnya. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya apa? Kita tuh sebenarnya nggak harus nunggu pas liburan ke Bali. Kita nggak harus nunggu saat kita makan enak di restoran mewah. Kita nggak harus nunggu apapun lah yang butuh effort banyak untuk dapat ketenangan batin itu. Karena sebenarnya ketenangan itu bisa kita temuin kok di detik ini juga. Di tengah kesibukan yang ada, asal satu kuncinya, ingat sama Allah. Lo pernah mikir gak sih, kalau sebenarnya lo bisa sibuk, itu tuh justru rahmat tau dari Allah SWT. Bayangin aja kalau lo nggak sibuk sama sekali. Gue pernah waktu itu ngerasain 1 bulan lah, pas masa-masanya COVID, pas gue kuliah, terus ada jeda, dimana gue belum punya kerja kan saat itu karena baru lulus. Dan gue ngerasa kayak, gila gue sebulan gak punya kesibukan apa-apa di rumah, ngapain ya? Gue ngerasa gak ada value-nya aja sebagai manusia, kayak gak bermanfaat aja. Bayangin kalau lo ada di tahap itu. Kayak lo kehilangan arah, lo gak tahu harus ngapain. Karena pada intinya tuh kita sebagai manusia butuh yang namanya sibuk. Tapi yang paling penting, bukan sibuk seterusnya, tapi sibuk yang ada jeda. Kayak contohnya dengerin musik kali ya. Lo bayangin kalau musik itu isinya cuman full nada doang, tanpa ada jeda, yang jatuhnya jadi malah bikin berisik kan di kuping. Karena ada jeda itu yang bikin musik tuh enak banget didengar. Begitu juga dengan hidup. Kalau cuman sibuk, tanpa ada keheningan, tanpa ada damai gitu ya dalam hidup, hati kita tuh jadi bising. Makanya sebenarnya Allah tuh ngasih momen-momen kewajiban kita untuk sholat, itu tuh bukan sebagai beban untuk manusia, tapi justru untuk istirahat. Sholat 5 waktu dalam sehari itu bukan hanya kewajiban intinya, tapi jeda yang nyelamatin jiwa kita dari burnout. Jadi intinya gue ngomong panjang lebar keluh kesah gue selama ini. Gue cuma pengen ngasih tahu lo 3 hal yang menurut gue at least works for me, yang bener-bener bekerja di kehidupan gue sekarang. Yang pertama, lo harus paksa diri lo, seenggaknya lo mencoba untuk sholat tepat waktu. Jadiin sholat tuh bukan buat beban, bukan buat sesuatu yang ngerasa aduh nyita kesibukan gue banget, enggak. Justru karena adanya sholat itu, lo bisa lebih tenang ngejalanin dunia. Jadikan itu
jeda yang menyegarkan aja. Nggak cuman sekedar rutinitas belakang. Yang kedua, zikir di tengah sela-sela aktivitas lo. Cukup yang kayak tadi gue bilang, kayak misalnya astagfirullahaladzim, kayak lo lagi emosi atau apa gitu ya ngadepin klien ataupun dosen yang nyebelin. Atau bahkan, subhanallah kalau lo ngelihat sesuatu yang indah atau yang nikmat gitu. Atau enggak, contohnya pas pagi-pagi deh, pas lo minum es kopi susu yang rasanya tuh enak banget, ya udah, lo kayak merasa bersyukur aja gitu dalam hati. Alhamdulillah ya, Allah tuh masih ngasih gue rezeki sesimpel ini. Sesimpel kayak secangkir kopi susu 5.000 perak gitu. Tapi tuh rasanya enak banget. Gue yakin dengan zikir itu bisa ngebuat diri dan hati lo menjadi lebih tenang dan lebih ringan ngadepin dunia yang semrawut lah. Dan yang ketiga yang paling penting, hargain momen sederhana. Sesimpel lo punya kerjaan dengan gaji yang cukup, lo bisa memenuhi kebutuhan hidup lo sehari-hari, atau lo masih bisa ketemu sama sahabat-sahabat lo setelah pulang kerja, atau bahkan lo masih bisa jalan kaki di sekitaran SCBD yang kayaknya tuh udaranya segar, terus lo bisa ngeliat mimpi-mimpi lo tercapai saat ini, doa-doa yang lo panjatin dari dulu tuh ternyata lagi lo rasain lo sekarang. Udah sesimpel itu aja. Lo tau nggak, kayak gitu aja tuh bisa jadi ibadah lo. Gimana caranya kita ngeliat dunia nih dari kacamata syukur. Hal-hal kecil kayak gini justru bikin gue sadar kalau sebenarnya tenang bukan dicari harus dari jauh-jauh, tapi yang paling penting bisa lo bangun aja di tengah kesibukan. Kalau gue boleh ngomong, ada satu hal yang gue pelajarin di sini, kalau sebenarnya hidup itu nggak akan benar-benar selesai. Kalau kita semua harus nunggu selesai dulu baru ngerasa tenang, ya sampai kapanpun kayaknya kita nggak bakalan nemuin ketenangan itu. Lo tau nggak kalau sebenarnya ketenangan itu bukan jadi hadiah di garis finish, tapi justru ketenangan itu adalah sebuah fase kecil yang bisa kita ciptain di tengah kesibukan kita di dunia. Dan kuncinya sederhana. Lo harus bisa berhenti sejenak, tarik napas yang dalam, dan lo ingat sama Allah. Sesederhana Allah tuh udah ngasih kita ritme sholat 5 waktu dalam satu hari. Itu tanda sayang Allah. Supaya kita tuh nggak keburu habis sama dunia. Sholat tuh sebenarnya Allah nggak butuh kok. Justru kita yang butuh sholat dan butuh Allah. Itu tuh kayak seakan-akan Allah bilang, bentar dulu. Datang aja ke aku sekarang. Biar aku tuh bisa kasih kamu ketenangan. Lo bisa intinya cari ketenangan sekecil apapun itu di tengah kesibukan lo. Kalau lo udah ada keimanan dan juga kepercayaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah tuh sebenarnya jelas. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati tuh menjadi tenang. Semoga setelah episode ini gue cuma berharap kita sama-sama belajar untuk bisa mengurangi kesibukan yang ada di dunia dan justru mencari hikmah dan ketenangan di tengah huru-hara yang ada. Yang penting kita bisa memberi ruang untuk jiwa kita biar bisa nafas bentar dan menemukan tenang meski di tengah sibuk.